Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulajar Kusah dari mata kuliah Grafika Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi di tengah semester ya, terkait algoritma DDA. Nah, latar belakang dari tugas ini yaitu komputer grafis membutuhkan algoritma untuk menggambar bentuk sebuah geometris. Nah, salah satu bentuk dasarnya adalah sebuah garis lurus. Nah, algoritma DDA ini digunakan untuk menentukan piksel-piksel yang membentuk dari sebuah garis lurus. Nah, CDDA ini menjadi dasar dalam pemrograman grafis dan pengenalan algoritma rasterisasi. Nah, pada presentasi ini ada 3 poin-poin dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana cara kerja algoritma DDA dalam menggambar garis di layar sebuah komputer. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung titik-titik piksel yang harus digambar oleh algoritma DDA. Yang ketiga gitu, apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma DDA dibandingkan dengan algoritma-algoritma lainnya. Nah, apa sih algoritma DDA itu? Nah, algoritma DDA adalah algoritma yang digunakan untuk menggambar garis secara digital di layar piksel. Yang mana algoritma ini menggunakan pendekatan inkremental berdasarkan perubahan nilai X dan Y secara bertahap. Jadi, kita mulai dari titik awal dan tambahkan sedikit demi sedikit hingga sampai ke titik tujuan. Nah, prinsip dasar DDA ini yang pertama yaitu kita menghitung perubahan nilai X dan Y. Nah, di sini disebut delta X dan delta Y, yang mana ditulis sebagai delta X sama dengan delta X2 dikurangi X1 dan delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Kemudian kita melakukan jumlah langkah atau step, yaitu nilai terbesar antara delta X dan delta Y. Nah, setelah itu kita hitung increment-nya. Yang mana di sini dituliskan X increment sama dengan delta X per step. Kemudian Y increment sama dengan delta Y per step. Atau dibagi ya, per ini dibagi. Jadi si X increment sama dengan delta X dibagi stepnya, Y increment sama dengan delta Y dibagi step. Nah, begitu. Nah, berikut pseudocode algoritma dari algoritma DDA. Pertama yaitu menghitung selisih dari X dan Y. Kemudian menentukan stepnya. Caranya sama yaitu nilai paling besar. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung increment X dan Y. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kita mulai dari titik awal. Kemudian yang kelima melakukan pengulangan sebanyak jumlah langkah dan pada setiap langkah tambahkan nilai X dan Y. Oke. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh kasusnya ya kan. Misal X1 dan Y1 sama dengan 2, 3, X2 dan Y2 yaitu 10 dan 8. Nah, dx-nya yaitu 8 dan dy-nya itu 5. Nah, bagaimana cara dapat nilai ini? Nih, dx-nya yaitu x2 dikurang x1, kemudian dy-nya itu y2 dikurang y1. Berarti x2 ini dikurangi x1, berarti 10 dikurang 2 yaitu 8. Kemudian Y2 dikurang Y1 yaitu 8 dikurangi 3 yaitu 5.
Nah, setelah itu kita tentukan stepnya, karena ingin dicari yang paling besar, yaitu kita dapatnya 8. X increment itu 1, Y incrementnya itu 0,825. Gimana caranya? Itu menghitungnya dx dibagi per stepnya. dx dibagi step 8 bagi 8 1, 8 bagi 5 0,625. Terus kemudian langkah-langkahnya, langkah pertama yaitu 2/3, kemudian lanjut. Kenapa bisa jadi 3,3,625? Tuh. Jadi nilai x-nya itu ditambah dengan nilai x ditambah dengan x increment, dan y-nya ditambah dengan y increment. X berapa tadi? X-nya 2 tambah 1, 3. 3 tambah 0,2, 3,2. Kemudian lanjut, tambah lagi. 3, ini X3 tambah 1, jadi 4. 3,625 tambah 0,625 di 4,425 sampai ke arah yang diinginkan. Nah, berikut sebuah contoh implementasinya ya di kode Python. Nah, terus apa sih kelebihan dan kekurangannya dari algoritma DDE ini? Kelebihannya yaitu pertama yaitu mudah diimplementasikan, kemudian presisi cukup tinggi untuk sebuah garis lurus. Nah, kemudian kekurangannya yaitu menggunakan operasi pecahan bisa sedikit lebih lambat, kemudian tidak efisien untuk grafik skala besar dibanding algoritma Bresenham. Nah, untuk kesimpulannya yaitu DDE adalah metode sederhana untuk menggambar garis yang mana cocok untuk pembelajaran awal dari sebuah algoritma rasterisasi. Kemudian perlu pertimbangan efisiensi dalam aplikasi nyata. Jadi butuh pertimbangan sebuah efisiensi dalam aplikasi nyatanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.